Salam, selamat pagi sahabat perekat di rumah. Jumpa lagi dalam renungan singkat lewat perekat Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih sudah menyertai dalam tidur kami semalam. Pagi ini, kami bangun dalam tubuh yang sehat. Sebelum mulai aktivitas hari ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah dalam kehidupan kami masing-masing. Tuntun kami dan mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pagi ini terdapat pada kitab Perjanjian Baru, Roma pasal 12 ayat 1-8 yang akan dibacakan Helsapin Yahuda. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi penekanan renungan kita pagi ini yaitu Roma 12 ayat 4 dan 5 yang berkata demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Sahabat perekat yang dikasihi Tuhan Yesus, dari nats ini kita renungkan dalam satu tema, persatuan dalam perbedaan. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu satu jemaat. Ketika kita berhubung dengan Kristus, kita juga
mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Ketika orang-orang percaya menjadi waris Allah dan mewaris bersama Kristus, mereka menjadi sesama waris satu dengan yang lain. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen sering menunjuk satu sama lain sebagai saudara. Mereka semua telah diangkat ke dalam keluarga Allah. Suasana keluarga itu terjadi adalah jemaat. Rasul Paulus dalam beberapa surat seperti kepada jemaat di Efesus menyebut jemaat sebagai tubuh Kristus. Jemaat ialah persatuan atau persekutuan yang dapat kita gambarkan sebagai satu tubuh. Tetapi walaupun satu tubuh, Roma 12 ayat 4 dan 5 juga mengatakan kebenaran bahwa tidak semua anggota bagian tubuh memiliki peran yang sama. Jadi, Paulus tidak hanya berbicara soal persatuan jemaat, tetapi juga perbedaannya. Jemaat itu satu dalam tujuan, tetapi bermacam-macam anggota yang masing-masing mempunyai kontribusi atau peran yang berbeda-beda sesuai karunia-Nya masing-masing. Jadi, apa yang kita pelajari dari renungan pagi ini? Kemajemukan anggota menuntun pada kesehatan jemaat sebagai tubuh. Kemajemukan membawa kita jauh lebih cepat tiba pada tujuan kita. Misalnya, ada anggota memiliki karunia seni, menyanyi, ada yang mengajar, ada yang melayani, menasehati, ada yang memiliki uang sesuai kadarnya masing-masing, bersedekah, dan lain-lain. Masing-masing berbuat sesuai karunia yang dipadukan untuk mencapai tujuan bersama. Pada masa pandemi virus corona, semua anggota jemaat diberi kesempatan menyampaikan renungan singkat lewat program Berkat Gepil Jemaat Via Dolorosa Makassar pada setiap pagi yang telah ditentukan majelis pekerja harian. Program tersebut sangat bagus, sebaiknya diteruskan. Saudara-saudara, jika karunia-karunia yang ada dalam jemaat dipadukan dan saling mengisi, maka tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Jadi, baik persatuan dan juga perbedaan adalah penting dalam satu jemaat. Coba bayangkan kalau semua orang memiliki temperamen dan talenta atau karunia yang sama, tentu gereja akan menjadi tempat yang membosankan dan pelayanan di dunia ini tidak efektif. Jemaat yang efektif dalam hakikat dan tugas panggilannya sebagai gereja untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani adalah jemaat yang bersatu dalam keragamannya. Selama kita tidak mau menerima perbedaan itu dan tidak bersatu sebagai satu tubuh, maka tidak ada artinya kita sebagai gereja. Cahaya itu tidak akan bisa menjadi terang jika ia hanya sendirian. Demikian juga dengan
jemaat tidak akan bisa menjadi berkat jika tidak bersatu, dan pelayanan kita juga tidak efektif. Ingat, dunia lebih percaya pada apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita katakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi ini. Kami berdoa, Tuhan mampukan kami selaku anggota GPIL Jemaat Via Dolorosa Makassar untuk senantiasa memelihara persatuan dalam perbedaan kami masing-masing. Ya Roh Kudus, gerakkan hati kami semua untuk saling melengkapi, saling mengasihi sesuai karunia masing-masing. Ya Tuhan, sebelum memulai aktivitas kami hari ini di rumah tangga, di kantor, di rumah sakit, di sekolah, tempat usaha, dan sebagai karyawan swasta dan lain-lain, Tuhan, tuntun kami, sertai dan berkati kami. Tuntun kami, para pensiunan, agar dapat bergerak melakukan sesuatu dalam memelihara fisik. Kami berdoa untuk semua aparat negara, apakah ia sebagai pimpinan atau sebagai staf biasa sesuai bidangnya masing-masing. Karuniakan pengetahuan, akal, budi yang baik. Berkati dan sembuhkan, kuatkan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, sakit, dan yang menjalani masa tua. Ini doa kami, bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan doa ini. Amin. Demikian renungan singkat pagi ini. Salam, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. R. Yahuda.